Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi teman-teman sekalian dari kelas A2 ya, A2. Pada kali ini senang kali meskipun kita masih dalam suasana yang daring ya, daring atau tidak bisa bertemu secara langsung karena kita masih blended learning. Kadangkala kita bertemu di kelas dan untuk sesi kali ini kita sementara kita via virtual terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti selama proses pembelajaran kedepannya kita akan diberi kelancaran semuanya. Mbak PJ Kelas, Mbak Nerli, silahkan bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya ada baiknya teman-teman sebelum memulai perkuliahan hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nerli sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, teman-teman sekalian, harapannya tetap semangat ya, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini, dan barangkali yang nanti bisa on cam diperkenankan untuk on cam terlebih dahulu ya, karena lebih asik kalau kita bisa belajar dengan tatap muka secara langsung seperti itu. Jadi tidak berasa saya penyiar radio gitu ya. Jadi saya bisa melihat Anda dan Anda pun bisa melihat saya. Oke teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal penting ya, beberapa hal penting berkaitan dengan perkuliahan ini ya. Jadi nanti selama berapa kali pertemuan? Ya, untuk kuliah itu kurang lebih ada 15 kali pertemuan ya, 15 kali pertemuan. Nah, di mana 15 kali pertemuan ini ya, nanti teman-teman sekalian akan bertemu saya sama 15 kali pertemuan, dan ada satu festival yang nanti akan Anda kerjakan ya. Jadi di mata kuliah media pembelajaran ini salah satu mata kuliah yang menarik dan tentunya penting bagi mahasiswa sekalian untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang lebih baik gitu ya. Kira-kira ada apa saja di sana? Saya akan mencoba share screen terlebih dahulu berkaitan dengan RPS yang akan kita gunakan. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, ini baru ada sekitar 20 mahasiswa ya. Kita ada 30, nanti teman-teman yang lain yang belum bergabung harapannya bisa dikabari untuk teman-temannya agar bisa join kembali. Oke teman-teman sekalian dari kelas 2 ya. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan rencana pembelajaran kita selama 15 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini ya, di media pembelajaran ini ada beberapa dosen yang bertugas ya. Kebetulan ada tiga, ada saya, Urip Muhayyati Wijiwayudi, bagi yang belum kenal dengan saya. Kemudian ada Pak Heru Purnomo, kemudian ada lagi Bu Mahilda. Jadi ada 3. Nah, kebetulan di kelas A1, A2 dan A3 ini nanti dosennya adalah saya ya. Jadi kita akan belajar bareng bagaimana memproduksi sebuah media pembelajaran yang baik ya, yang cocok untuk baik itu untuk anak usia di kelas 6 ya, ataupun kelas 1 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 2, 3, 4, 5, 6 kita nanti akan mencoba praktek membuat atau menghasilkan media yang baik ya, yang baik bagi siswa-siswi kita. Oke, kita geser ke bawah terlebih dahulu.
Di capaian pembelajaran ya, di capaian pembelajaran nanti teman-teman akan membaca ini ya, tentunya ada S9, P3, K, dan KK. Apa ini ya? Di S itu adalah bagian sikap. Ya, di sikap di prodi ini saya ambilkan dari S9 ya. Di mana teman-teman nanti ketika mengikuti mata kuliah media pembelajaran ini ya, media pembelajaran ini itu teman-teman akan menunjukkan sikap secara mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan dalam merancang dan mendesain media pembelajaran ya. Jadi teman-teman sekalian, baik secara mandiri, baik itu secara berkelompok, nanti punya kewajiban khusus ya, kewajiban khusus atau punya tanggung jawab ya, berlatih secara mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan ya. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa mengandalkan hanya satu saja ya, hanya satu saja, ataupun hanya mengandalkan teman yang pintar aja gitu ya. Wah, yang penting saya cukup dompleng saja, itu nggak bisa ya. Jadi nanti saya akan memperhatikan secara detail, memperhatikan proses Anda mulai dari awal ya, mulai dari awal sampai nanti prosesnya di jalan seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar bersama tentang itu. Oke, kemudian di bagian berikutnya ini ada di P3 ya. Nah, kalau di P3 itu adalah bagian pengetahuan ya, P. Kalau S itu sikap, kalau P itu adalah pengetahuan ya. Di P3 ya, di P3 itu nantinya teman-teman akan belajar tentang menguasai konsep kurikulum, pendekatannya, kemudian strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Nah, ini ada di CPL Prodi. Saya mau mengambilkan di P3 ini karena di sini ada mata kuliah kita yaitu media pembelajaran. Nah, jadi di media pembelajaran ini teman-teman wajib atau harus bisa nanti mengembangkan sebuah media pembelajaran yang inovatif untuk siswa-siswi kita. Kemudian di bawahnya ada KU nih teman-teman. Nah, KU itu apa sih Pak? KU itu merupakan keterampilan umum ya, keterampilan umum, di mana Anda kalian nanti akan mencoba atau berusaha ya, jadi menerapkan pemikiran yang logis ya, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan penerapan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Ya, karena bidang keahlian kita itu adalah PGSD ya, PGSD ya, tentunya kita akan membuat sebuah media yang itu erat kaitannya dengan siswa-siswi SD kita. Ya, jadi itu keterampilan umum yang nanti akan dihasilkan dalam mata kuliah ini. Berikutnya ada KU 2 ya. Kalau KU 2 ini keterampilan umum 2, yaitu nanti teman-teman sekalian setidaknya mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, jadi teman-teman media pembelajaran ini untuk proyeknya nanti ya, untuk proyeknya nanti Anda harus belajar untuk bekerja secara mandiri ya, mandiri, kemudian bermutu dan terukur. Jadi semua ada ukurannya ya. Jadi setiap pertemuan, setiap mata kuliah yang kita kerjakan itu akan ada targetan-targetan tertentu yang nanti akan Anda hasilkan. Kemudian di KU 3 atau keterampilan 3 nanti teman-teman itu bisa mampu mengkaji dan mengembangkan serta mengimplementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Nah, jadi teman-teman di sini juga belajar untuk menghasilkan sesuatu, belajar untuk menggagas sesuatu, belajar untuk membuat sebuah karya gitu ya, yang itu nanti akan Anda tampilkan, akan Anda jadikan sebuah produk yang paten bagi Anda gitu ya. Oh, ini signature saya ya, ini adalah hasil karya terbaik saya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar tentang itu juga. Oke,
Oke, di bawahnya di CPL Prodi berikutnya ada KK1 dan KK4. Nanti saya ambilkan di sini. Kalau KK itu adalah apa? Keterampilan khusus. Keterampilan khusus di sini itu adalah mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pembuatan media pembelajaran untuk sekolah dasar. Ya, kemudian yang keterampilan 4 ini mampu menganalisis, merekonstruksi, kemudian bisa menghasilkan media ya, media di sini yang inovatif sebagai guru kelas ya, yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Nah, ini adalah capaian mata kuliah Prodi ya, CPL Prodi. Kemudian di CPMK sendiri atau di capaian mata kuliah kita ini ya, tentunya kita akan lebih fokus pada ini ya. Jadi teman-teman sekalian harus mampu merancang dan menghasilkan media pembelajaran berbasis teknologi ini ya, yang berkepribadian nasional serta berwawasan global. Nah, ini sesuai dengan visi misi kampus kita gitu ya. Kemudian secara khusus mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan meliputi konsep dan aplikasi, mampu mendesain, merancang, dan mengembangkan serta membuat media pembelajaran. Gitu. Jadi satu hal yang harus Anda miliki nantinya itu adalah keterampilan dalam mendesain, kemudian merancang, serta mengembangkan dan membuat media pembelajaran. Oke, itu ya teman-teman. Itu tentang capaian pembelajaran kita. Nah, kita geser ke bawah lagi. Secara singkat ya, secara singkat mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus gitu ya, mata kuliah khusus yang ada di Prodi PGSD. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membekali mahasiswa ya, membekali Anda sekalian ini agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan media pembelajaran yang baik ya. Jadi baik itu bersifat konkret maupun IT. Ya, ada media yang berbasis konkret atau yang bisa dipegang secara nyata gitu ya. Ada juga media pembelajaran yang berbasis IT atau berbasis teknologi. Jadi mata kuliah ini meliputi ada konsep dasar aplikasi media untuk pembelajaran dengan penerapan 4 model ya, ada drill, tutorial, simulasi, kemudian ada festival juga nantinya ya. Dan mahasiswa dilatih untuk membuat media pembelajaran untuk anak SD yang menarik dan inovatif. Dan nanti akan ada tugas khusus yaitu membuat festival media, di mana selesai ini dibuat ya, ataupun selesai produksi, nanti teman-teman akan membuat pameran ya, membuat pameran yang akan dilihat oleh beberapa prodi-prodi yang lain. Ini nanti setelah kita selesai semuanya. Nah, berikutnya berkaitan dengan ini ya, bahan kajian atau materi perkuliahan kita. Nah, di sini ada beberapa pertemuan. Ini saya buat 16 kali pertemuan ya. Di sini ada 16 kali pertemuan. Yang pertama, hari ini kita orientasi terlebih dahulu ya, orientasi perkuliahan tentang media pembelajaran. Kemudian ada kontrak kuliah dan motivasi. Jadi hari ini kita masih agak nyantai dulu ya, karena masih pertemuan awal ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konsep media pembelajaran. Nah, di konsep media pembelajaran ini nanti kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ya, dasar media itu kayak gimana sih ya? Ada apa saja dengan media itu ya? Ciri-cirinya seperti apa? Wujudnya kayak gimana? Nah, kita akan belajar tentang itu. Kemudian di pertemuan keempat kita akan belajar tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jadi jenis media pembelajaran itu ada yang berbasis konkret, ada juga yang berbasis IT seperti itu. Kita lanjut ke yang kelima ya. Kelima, kita juga akan belajar tentang fungsi dan manfaat ataupun tujuan media pembelajaran. Kemudian yang keenam, kita akan belajar tentang ini,
Jadi kriteria pemilihan dalam media pembelajaran. Jadi untuk membuat media pembelajaran itu sekiranya itu harus bagaimana ya. Jadi cirinya harus bagaimana. Kriteria yang bagus seperti apa? Dari warnanya, dari apa namanya itu, durability-nya ya, ataupun ke masa waktunya ya. Ini hanya bisa digunakan sebentar saja atau bisa digunakan untuk waktu yang lama. Itu durability. Di pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang ini, media komputer dan multimedia ya. Kemudian di pertemuan yang berikutnya kita akan mencoba bagaimana memilih media yang baik. Jadi prosedur pemilihan media ya. Jadi bagaimana kita membuat atau memilih media yang baik, itu prosesnya seperti apa, kita akan belajar di pertemuan yang ke-13. Kemudian kita sudah sampai pertemuan berikutnya di 14. Nanti teman-teman sudah produksi media di sini ya. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu ya, yang sudah kita kerjakan sebelumnya, nanti kita akan mengaplikasinya dalam produksi media pembelajaran ini. Nah, nantinya juga akan dipamerkan. Makanya teman-teman sekalian, di pertemuan ini di 14, 15 dan 16 ini nanti disiapkan media yang terbaik yang akan digunakan untuk pameran ya. Jadi produk Anda yang terpilih, yang terbaik dari sekian yang sudah Anda buat nantinya. Nah, itulah yang nanti akan dinilai dan akan dipamerkan di festival media pembelajaran yang akan kita buat nanti. Oke, itu sekilas ya, sekilas mengenai perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan atau 15 kali pertemuan. Untuk referensinya teman-teman nanti bisa baca-baca di sini ya. Ini ada buku dari Prof. Dr. Azhar Arsyad tentang media pembelajaran, ada tentang media dan multimedia pembelajaran, ada dari Pak Enggi, kemudian ada Richard M. Ayer, kemudian ada Wina Sanjaya tentang media komunikasi pembelajaran, dan media-media yang lain atau buku-buku yang lain yang erat kaitannya dengan mata kuliah ini. Silahkan bisa dipergunakan ya. Jadi sebenarnya sangat unik sekali kalau kita mau belajar detail tentang media ini, karena ini salah satu hal yang penting gitu ya. Kita nggak bisa lepas dari media. Hidup everyday gitu ya, setiap hari kita pasti pegang HP, pegang WhatsApp, pegang YouTube tentunya. Tidak bisa dipisahkan dari itu. Dan kita akan mencoba mengaitkannya dengan mata kuliah ini, kemudian kita akan pergunakan untuk pembelajaran di kelas nantinya. 6, 7, 8 ya, ini termasuk di sini ya. Nanti ada UTS juga di sini ya, ada UTS juga. Kemudian di bawahnya juga ada penjelasan yang lebih detail tentang apa yang kita kerjakan selama perkuliahan. Kemudian untuk rencana tugasnya ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi final project ini itu tadi berupa produk media pembelajaran yang berbasis IT ataupun konkret ya. Waktu pengerjaan nanti bisa 3 minggu, karena butuh waktu untuk bisa memproduksi media yang keren gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari waktu terbaiknya untuk bisa menghasilkan media ini. Untuk penilaiannya ini saya perhatikan dari 7 item di sini ya. Ada pertama adalah kreativitas. Ya, kreativitas. Tentunya untuk membuat sebuah media pembelajaran itu dibutuhkan suatu kreativitas. Nah, nanti teman-teman saya nilai berdasarkan ini. Ya, ada kreativitas, kemudian komposisi warna, ya, kemudian usabilitas tadi ya. Jadi penggunaannya susah atau tidaknya, mudah pengoperasiannya apa tidak. Kemudian durability-nya ya. Kalau durability adalah lama ya, kelamaan ataupun kira-kira media ini bertahan secara lama atau tidak. Kemudian
bisa dioperasikan di komputer atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah ada juga presentasi tentang produk media pembelajaran. Terlihat ya. Nah, oke teman-teman sekalian, ini saya kasih gambaran tentang perkuliahan media pembelajaran ini. Nah, ini barangkali ada yang membutuhkan CP saya ya, membutuhkan CP saya, ini ada di sini. Nanti teman-teman bisa kontak langsung via WhatsApp kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam perkuliahan ini. Nah, apa itu media pembelajaran yang inovatif? Ada yang tahu di sini mungkin? Ya, jadi intinya media pembelajaran adalah sebuah medium ya. Medium itu berarti apa? Perantara ya, perantara dari siapa ke siapa? Dari yang memberikan informasi atau informan kepada yang menerima informasi atau siswanya ya, jadi ada sebuah jembatan di situ ya, ada jembatan yang menjembatani antara seorang guru dengan muridnya gitu ya. Nah, media ini sangat penting ya teman-teman, karena dengan media inilah kita bisa berinovasi, bisa men-share materi kita, bisa membagikan materi-materi kita yang nantinya akan dipelajari oleh siswa kita gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah definisi ataupun arti dari media pembelajaran. Jadi sebuah alat bantu ya. Sebuah alat bantu yang bisa membantu siswa ya, membantu siswa untuk belajar gitu ya. Dan membantu guru juga ya tentunya. Nah, secara sampel mungkin di sini ya, mungkin di teman-teman ataupun dulu ketika di SD ada yang sudah pakai ini ya, ketika di sekolahan, kemudian di mana gitu ya, ada seorang guru yang menyampaikan materi menggunakan slide atau menggunakan PowerPoint. Nah, itu salah satu contoh bahwa guru menggunakan media pembelajaran untuk menjelaskan materi agar siswanya menjadi lebih paham. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ada juga seperti ini ya, ada media visual, audio, kemudian audio visual ya, macam-macam bentuknya. Nah, jadi macam-macam bentuknya. Ada yang tadi bisa dilihat, didengar, dan dilihat serta didengar. Nah, manfaatnya apa sih untuk media pembelajaran ini? Ya, tentunya akan menjadikan pembelajaran ini lebih menarik ya, lebih menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar, lebih mudah dipahami siswa ya. Metode mengajar akan menjadi lebih bervariasi dan siswa tidak hanya mendengarkan uraian dari guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah contoh manfaat ya, manfaat dalam media pembelajaran. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan untuk membuat media ya. Ada kamera, ada HP, ada handycam juga ya. Jadi macam-macam ini bisa kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Ini dinamakan kemampuan fiksatif ya. Kemampuan fiksatif adalah kemampuan dalam menangkap dan menyimpan kembali suatu objek jika suatu saat diperlukan kembali. Nah, itu kemampuan fiksatif. Nah, kemudian ada juga media yang modern seperti ini, ada yang 3 dimensi ya. Jadi ini kemampuan manipulatif namanya, dimana media itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut dan merupakan miniatur dari sebuah sebuah objek ya, sebuah objek. Tidak mungkin kita bisa membawa bumi ke sini, tapi kita bisa memanipulasinya dengan suatu alat bernama globe. Nah, ini contoh kemampuan manipulatif. Nah, ini adalah sampel dulu di angkatan sebelum Anda. Dulu pernah kita selenggarakan ini ya, pernah kita selenggarakan acara seperti ini. Jadi satu kelas ataupun ini bukan satu kelas ding, satu angkatan ya, satu angkatan. Ada 8 kelas yang di sana nanti berkompetisi membuat media pembelajaran yang terbaik. Nah, dosen-dosennya ada yang dosen dari internal, ada yang dosen dari eksternal, dari dinas pendidikan, kemudian ada yang dari balai kemarin ya,
dari BPM dari yang luar itu juga ada, dan juga dari dosen-dosen secara internal. Nah, jadi ini sesuatu yang prestis ya, prestis di prodi kita di PGSD, di mana teman-teman nanti bisa berinovasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, menghasilkan sebuah media pembelajaran yang kreatif. Itu. Jadi ini adalah slide terakhir kita di pertemuan hari ini, dan harapannya teman-teman sekalian di sini punya gambaran ya, punya pandangan selama satu semester ini apa yang akan dikerjakan. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman, bisa raise hand ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, bisa raise hand di sini ya, di Jimit. Adakah? Atau saya sudah tidak sabar Pak untuk memproduksi medianya Pak? Tidak ada, sudah jelas ya. Mbak Mia, ada yang mau ditanyakan Mbak Mia? Belum ada Pak. Oke, berarti sudah punya gambaran ya tentang selama 15 atau 16 pertemuan ke depan kita mau ngapain. Oke teman-teman sekalian, karena ini waktunya kita sudah menunjukkan batas ya, batas akhir di sesi kita kali ini, kita cukupkan ya, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu untuk bisa mengikuti setiap proses yang ada di prodi kita ya, di perkuliahan kita ya, karena sehat itu modal utama, sehat itu kunci agar kita bisa menjadi guru yang baik. Makanya kita harus belajar dengan baik juga, mempersiapkan diri agar bisa menjadi seseorang mengajar yang baik juga. Oke, closing statement dari saya, setiap manusia yang manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi samanya ya, jadi berusahalah untuk menjadi manusia yang punya manfaat bagi orang lain. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.